Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Siap belajar hari ini? Semangat? Mari kita sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan siapa yang itu? Isaid. Siap. Doaan. Baik anak-anak sekalian, Ibu absen dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Keterangannya? Yang lain masuk? Alhamdulillah. Baiklah, anak-anak sekalian, minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan tentang materi apa? Masih ingat nggak? Coba ditanya dulu. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan, Wi. Globalisasi adalah proses pengglobalan atau sebuah proses yang berlangsung meliputi seluruh dunia. Ada yang bisa? Tentang globalisasi? Silakan. Globalisasi adalah proses pengglobalan atau sebuah proses yang berlangsung meliputi seluruh dunia. Kemudian contoh globalisasi, siapa yang bisa? Saya punya. Ya, silakan. Contoh globalisasi ada 4. 1. Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Aspek ekonomi. 3. Aspek hukum. 4. Aspek kebudayaan. Baiklah, itulah materi kita minggu yang lalu. Hari ini kita belajar tentang uang dan lembaga keuangan. Sebelum Ibu menjelaskan tentang uang dan lembaga keuangan, terlebih dahulu kita dengarkan dulu persentase dari kelompok 5 yang berjudul apa? Uang dan lembaga keuangan. Bagaimana kelompok 5 siap nggak maju hari ini? Siap. Kita tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok 5 akan mempresentasikan tentang uang dan lembaga keuangan. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan semua anggota kelompok 5. Saya Ratu Syaifat, di sebelah kiri saya ada Nazla, Aisyah, Fiona, Wanita, dan yang terakhir Nabila. Dengan itu, mari kita mulai presentasinya. Uang dan lembaga keuangan. Uang kertas. Surat jaminan emas berkembang menjadi uang kertas yang mencantumkan nilai jaminan emas pada setiap lembarannya. Uang kertas tanpa jaminan emas. Uang elektronik. Perkembangan teknologi melahirkan uang elektronik untuk digital dari uang real. 2. Jenis-jenis dan fungsi uang. Jenis uang. Uang memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan bentuk, barang pembuatannya, wujud, dan nilainya. 1. Berdasarkan bentuknya. Uang dibagi menjadi 2. Uang lira dan uang kata, yaitu uang kertas dan logam. Uang lira yaitu uang yang ada di rekening bank seperti giro, deposito, dan tabungan yang bisa digunakan untuk transaksi nominal. 2. Berdasarkan wujudnya. Uang dibedakan menjadi 2. Uang fisik atau tunai, uang elektronik atau non tunai. 3. Berdasarkan bahan pembuatannya. Uang dibedakan menjadi 2. Uang kertas dan uang logam. 4. Berdasarkan nilainya. Uang dibedakan menjadi uang penuh atau pure money, yaitu uang yang nilai bahannya sama dengan nilai nominalnya.
uang tanda atau token money, yaitu uang yang nilai bahannya lebih rendah daripada nilai nominalnya. Dengan itu kami selesai mempresentasikan tentang uang dan lembaga keuangan. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Saya Ya. Rehan dari kelompok 1 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan barter dan berikan contohnya. Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Ya. Nama saya Badan Salim Baca, kelompok 2. Jenis uang ada berapa? Coba sebutkan. Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Kanzler dari kelompok 4 izin bertanya. Berdasarkan bentuknya, uang dibagi menjadi 2. Sebutkan dan jelaskan. Baiklah. Dengan begitu, kami akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan barter dan berikan contohnya yang telah diberikan oleh kelompok 1 yang akan dijawab oleh Insya. Barter adalah pertukaran barang dan barang. Contoh, Iwan punya beras, Andi punya sayuran. Lalu Iwan butuh sayuran, sedangkan Andi butuh beras. Boleh ditukar atau disebut barter. apakah bisa diterima? Pertanyaan selanjutnya yaitu jenis uang ada berapa dan coba sebutkan yang telah diberikan oleh kelompok 2 yang akan dijawab oleh Baik, saya akan menjawab pertanyaan badan. Uang, jenis uang ada 3, yaitu uang kertas, uang logam, dan uang tirak. Apakah gue terima? Bisa. pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan bentuknya, uang dibagi menjadi 2, yaitu yang akan dijawab oleh kalian. Uang kertas yaitu uang kertas dan logam. Uang tirak yaitu uang yang ada di rekening. Apakah bisa diterima? Bisa. Dengan begitu selesai sudah presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 5, yaitu uang dan lembaga keuangan. Sebelum itu menjelaskan tentang uang, ada yang tahu nggak pengertian uang? Saya Bu, Silakan. uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat pembayaran. Lihat aku. Coba yang lain, ada nggak? Uang adalah suatu benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran. Ya. Nah, pengertian uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat pembayaran. Uang juga berfungsi sebagai alat ukur dan penyimpanan kekayaan. Sekarang ibu tanya ke kalian. Kalian demen duit nggak? Kalau ibu kasih uang, kalian senang nggak? Sekarang pertanyaan. Ini di tangan ibu apa? Bahasa yang benarnya apa nih? Kalau di tangan kanan ibu apa? Kalau andai kata kertas ini ibu buang ke solokan atau ke tempat sampah yang jorok seperti ini, kalian ambil nggak? Kalau andai kata uang ini ibu bejek-bejek seperti ini, hancur, ibu lempar di tong sampah, kalian ambil nggak? Kenapa kalian mengambil uang? Karena nilai daripada uang. Nah sekarang kalau andai kata 1.000 ibu lempar, kalian ambil nggak? Kenapa nggak diambil? Karena nilainya sedikit. Nah itu yang termasuk berarti nilai yang tertera di dalam uang tersebut. Kemudian kita lihat
uang untuk transaksi. Akan tetapi dia menggunakan barter. Ada yang tahu nggak pengertian barter itu apa? Saya Bu. Apa tuh? Pertukaran barang dengan barang. Pertukaran barang dengan barang. Nah, apa contoh barternya? Nah, sekarang perhatikan. Ini buku. Yang punya buku siapa? Saya. Ali. Nah, yang punya pulpen siapa? Indra. Boleh nggak ditukar? Boleh nggak? Pulpen dengan buku. Nah, nilainya sama nggak? Nah, sebenarnya barter itu dinilaikan dulu ke uang. Nah, umpamanya harga buku ini 1.000, harga pulpennya mungkin 1.500. Nah, beda-beda tipis ditukar tidak masalah. Akan tetapi ada kesepakatan antara Ali dengan si Indra. Paham nggak? Paham. Kemudian kita masuk tentang fungsi uang. Fungsi uang ini ada 4. 1. Alat tukar, yaitu untuk memudahkan jual beli. Kemudian yang kedua, satuan hitung. Nah, itu menjadikan satuan standar untuk mengukur nilai barang dan jasa. Jadi nilai barang dan jasa itu bisa diukur dengan uang. Jadi kalau kita berbelanja ke pasar, umpamanya membeli baju, harga baju itu berapa? 100.000, dinilai dengan uang. Kemudian menyimpan nilai. Nah, dapat disimpan untuk digunakan di masa akan datang. Kemudian yang keempat, alat pembayaran. Nah, digunakan untuk membayarkan utang dan transaksi lain. Nah, kalau kalian utang nih, bayarnya pakai apa? Uang. Kalau berbelanja pakai apa? Uang. Kira-kira uang itu perlu nggak kalau gitu? Perlu. Kemudian jenis uang. Jenis uangnya ada 3. Ada yang tahu nggak satu apa? Satu kertas. Kemudian yang kedua? Uang logam. Kemudian yang terakhir? Uang miral. Nah, inilah materi kita pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan bersama-sama materi kita pada hari ini. Yang pertama, tadi kita telah membahas tentang pengertian uang. Apa pengertian uang? Suatu benda yang bebas secara umum Nah, kemudian fungsi uang, coba kelompok 1. Simpulkan dulu. Ada 4. Satu apa? alat tukar, Kemudian yang kedua? satuan hitung, Ketiga? menyimpan nilai, Keempat? alat pembayaran, Kemudian jenis uang ada berapa? 3, Coba kelompok kalian. Kelompok 4. Uang kertas, Iya. uang logam, Iya. uang miral. Kemudian uang kira terakhir ya. Iya. Coba bareng-bareng. Satu apa? uang kertas, uang logam, uang miral. Iya, bagus kita. Untuk minggu yang akan datang hari Kamis ya. Nanti materi kita tentang jenis-jenis uang. Nah, dan untuk tugas kalian nanti di rumah untuk hari ini itu berhubungan juga tentang uang. Nanti kalian boleh kerjakan di rumah. Nanti ini udah ibu fotokopi, nanti dibagikan setiap kelompok. Kalian kerjakan di rumah masing-masing. Nah, nanti minggu depan atau hari Kamis tolong dikumpulkan. Hanya ini yang dapat Ibu sampaikan materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.